Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman hebat, teman-teman yang luar biasa dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di semester genap ini, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari terkait dengan menuntut ilmu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada bab berikutnya dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu terkait dengan Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Ini adalah materi yang membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Sebelum kita lanjut ke materi, akan sampaikan terkait dengan kompetensi dasar, dan yang saya sampaikan di sini hanya kompetensi dasar dari KI 3 dan KI 4, yaitu pada ranah pengetahuan dan keterampilan. Pada ranah pengetahuan ada kompetensi dasar memahami kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan pada ranah keterampilan ada kompetensi dasar menyajikan macam-macam sumber hukum Islam. Memahami berarti kalian dituntut untuk bisa paham dengan cara membaca, menganalisa, mendiskusikan, dan lain sebagainya, sehingga kalian bisa memahami kedudukan dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kemudian pada ranah keterampilan kalian bisa menyajikan macam-macam dari sumber hukum Islam. Dari kompetensi dasar ini kalian akan dinyatakan sudah tuntas apabila sudah mencapai indikator pencapaian ini. Apa saja indikatornya atau yang menunjukkan bahwa kalian sudah menguasai kompetensi pada materi kali ini? Yang pertama adalah bisa menyebutkan pengertian dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam disertai dengan dalil naklinya. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan kedudukan dari masing-masing sumber hukum Islam tersebut. Yang ketiga, bisa menjelaskan fungsi baik dari Quran, hadis, dan ijtihad dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam. Kemudian kalian bisa menjelaskan pengertian dan macam-macam hukum taklifi. Dan yang terakhir, kadang keterampilan menunjukkan contoh-contoh hukum yang dihasilkan dari ijtihad. Jadi ada 5 indikator yang menunjukkan kalau kalian sudah menguasai atau tuntas pada kompetensi materi ini. Oke, kita lanjut ke materi.
ini adalah beta konsep. Pada materi kali ini ya, di materi kita adalah ini tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku, dan materinya adalah tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Setelah kita menguasai teori ini, diharapkan bisa tahu dan bisa memperoleh nilai dan perilaku dari materi ini. Setelah memperoleh dan mengetahui nilai dan perilaku, maka diharapkan kemudian kita terapkan pada sikap dan perilaku. Sikapnya apa? Menjadikan hadis, menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad itu sebagai pedoman hidup. Kenapa kita jadikan pedoman hidup? Karena tiga hal itu adalah sumber hukum Islam. Karena kita hidup itu harus berpegangan kepada syariat atau hukum dari Islam, sehingga tiga sumber hukum syariat itu maka harus kita jadikan pedoman hidup. Kemudian kita masuk ke materi, tapi sebelum kita masuk ke materi, perlu saya sampaikan bahwa pertemuan ini nanti adalah untuk bab kedua di semester genap ini nanti akan saya bagi pada 3 pertemuan. Masing-masing nanti setiap pertemuan adalah akan kita bahas dari masing-masing sumber hukum Islam. Nah, lalu apa saja toh sumber hukum Islam itu? Di awal, di depan tadi sudah saya sampaikan apa yang menjadi sumber hukum Islam itu. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Lalu yang kedua ada hadis, dan yang ketiga ada ijtihad. Ada 3 sumber hukum Islam ini nanti akan kita pelajari satu persatu, satu pertemuan, satu sumber hukum Islam. Di satu pertemuan satu sumber hukum Islam. Nah, pada pertemuan ini yang pertama ini kita akan mempelajari terkait dengan Al-Quran. Ini yang akan kita pelajari, Al-Quran. Tetapi saya tidak akan secara detail membahas per materi. Nanti secara lebih detail kalian bisa mencari referensi sendiri yang lain, dan saya juga yakin bahwa materi ini sudah kalian peroleh pada jenjang pendidikan sebelumnya. Dan nanti titik fokus saya pada materi ini hanyalah kedudukannya dalam sumber hukum Islam. Untuk pengertian nanti secara cepat saja, secara singkat akan saya berikan, tapi silahkan kalian melengkapi sendiri materinya dengan membaca dari referensi yang lain. Yang pertama kita akan bahas Al-Quran. Al-Quran itu apa? Nih, dari segi bahasa atau secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Jadi dari segi bahasa, Al-Quran itu dari kata qara'a. Qara'a ya, jangan salah nanti corona. Qara'a yaqra'u
kemudian Qur'an. Dari qara'a ya kau Qur'an. Qara'a itu artinya membaca. Di qara'a itu kata kerja yang artinya membaca. Nah, dari kata kerja ini kemudian diubah menjadi kata benda atau dibendakan, atau dalam istilah dalam bahasa Arab dikatakan menjadi masdar, menjadi isim masdar, menjadi kata benda yang berarti apa? Bacaan. Jadi Quran itu secara bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Bacaan atau sesuatu yang dibaca. Berarti Al-Quran itu harus dibaca. Tidak ada yang mengartikan Al-Quran itu sebagai pajangan, itu tidak ada. Meskipun banyak realitanya yang Al-Quran itu hanya dijadikan pajangan, yang penting disimpan di lemari, itu tidak pernah dibuka. Itu berarti tidak memfungsikan sebagaimana fungsinya, karena fungsinya itu untuk dibaca, bukan untuk disimpan, bukan untuk pajangan. Apalagi ada jimat, itu berarti sudah lebih salah lagi. Ya, jadi Al-Quran itu secara bahasa diartikan sebagai bacaan, artinya sesuatu yang harus dibaca, makanya harus kita baca. Kemudian secara istilah, dari segi istilah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Kalam itu apa? Kalam itu ucapan, perkataan. Dari siapa? Ini kalamullah. Ada kata-kata kalam dan Allah. Sehingga artinya apa? Al-Quran itu adalah perkataan Allah, ucapan Allah, yang menjadi sumber hukum Islam yang utama. Berarti sebagai sumber hukum Islam yang utama. Ini sudah menunjukkan kedudukan, dari Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Nah, dari pengertian ini sudah menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam yang utama, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian dalam bahasa Arab. Ya, Al-Quran itu yang bahasa Arab. Kalau yang bahasa lainnya kan ya berarti bukan Al-Quran. Bahasa Arab berarti itu terjemah dari Al-Quran, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Ada yang tahu mutawatir? Mutawatir itu bisa diartikan tersambung. Atau sambung menyambung. Secara sambung menyambung atau secara berurutan. Maksudnya bagaimana?
sambung turun, berarti dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, dan seterusnya. Itu sambung menyambung, itu mutawatir. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun pada zaman Nabi Muhammad, karena diturunkan kepada Nabi Muhammad yang sudah ratusan tahun atau mungkin ribuan ya, atau mungkin ribuan tahun dari saat kita sekarang. Sehingga kalau itu tidak tersambung, itu tidak mungkin sampai kepada kita. Jadi itu adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri, meskipun kita hidup jauh setelah Nabi Muhammad, tapi kita masih bisa menerima Al-Quran yang sampai oleh kita tadi secara mutawatir tadi, yang sampai kepada kita secara mutawatir, tersambung menyambung dari Nabi Muhammad, dan diajarkan atau ditularkan kepada sahabat, sahabat ditularkan kepada tabi'in, tabi'in diajarkan kepada tabi'in, dan kepada para ulama, guru-guru kita semuanya, sehingga sampailah kita belajar Al-Quran, atau Al-Quran itu sampai kepada kita untuk kita pelajari. Itu namanya mutawatir, dan ditulis dalam mushaf atau dibukukan. Apakah saat turun itu sudah dalam bentuk buku? Ya tidak, karena itu kalam Allah. Al-Quran itu kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Melalui siapa? Melalui siapa Allah menurunkan Al-Quran? Melalui yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab ini, melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Menurunkan melalui malaikat Jibril. Sehingga yang tidak ditulis. Nah, itu kalam Allah yang disampaikan oleh Jibril. Jadi Jibril minta dari Allah, sampaikan ini kepada Muhammad. Muhammad menerima ucapan Allah atau kalam Allah yang disampaikan oleh malaikat. Jadi ya tidak tertulis dulunya. Kan dulu sebelum dikumpulkan itu diserahkan pada sahabat-sahabat yang menghafal. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ayat Al-Quran turun dan disampaikan kepada sahabat. Nah, para sahabat itu kemudian menghafal. Baru pada zaman sahabat, Al-Quran itu kemudian dikumpulkan, semuanya menghafal ayat-ayat yang oleh Nabi itu dikumpulkan, ditulis, kemudian baru dibukukan. Yang menunjukkan pada saat sahabat siapa? Utsman kalau nggak salah ya, sehingga ada mushaf Utsmani. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi awal pertama, surat urutan pertama itu adalah Al-Fatihah, dan surat urutan terakhir itu adalah An-Nas. Itu dalam mushafnya ya, dalam mushafnya, bukan urutan turunnya, tapi urutan dalam mushaf atau dalam yang sudah dibukukan. Kalau surat yang pertama turun itu adalah apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi membaca yang ini tadi, yang menggunakan bahasa Arab, yang membaca yang terjemah
diterima ya berarti bukan ibadah. Tetapi bisa juga sebagai menjadi ibadah, tapi bukan karena kita membaca Al-Qur'annya, tapi ibadah karena kita mempelajari, menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an. Karena kalau kita tidak membaca yang terjemah, tentunya kita tidak paham apa isinya. Dan Al-Qur'an itu sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad, juga sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, sehingga disebut juga al-huda atau hidayah. Hidayah itu sama, petunjuk, karena sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan ketinggalan Nabi Muhammad yang akan menyelamatkan kita kalau kita mengikuti dua tinggalan Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad, itu Al-Qur'an dan hadis. Itu dari pengertian. Kemudian apa kedudukan dari Al-Qur'an itu? Kedudukan Al-Qur'an itu sesuai definisi tadi dari pengertiannya, bahwa Al-Qur'an itu merupakan sumber hukum yang utama, sumber hukum yang utama dan pertama, ya. Al-Qur'an itu sumber hukum yang pertama dan utama. Artinya apa? Yang pertama berarti dia yang paling awal, yang utama berarti dia yang paling prioritas, utama dan pertama. Sehingga sumber hukum yang lain itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an membolehkan, maka ya sumber hukum yang lain juga harus membolehkan. Tidak boleh Al-Qur'an membolehkan kok hadis melarang, itu berarti hadisnya bukan hadis sahih. Itu jelas. Kenapa ini tadi? Karena yang utama dan pertama, sehingga semua harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Qur'an. Jadi itu kedudukannya sangat tinggi sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Artinya semua hal harus merujuk kepada Al-Qur'an. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ini Quran surat An-Nisa, bisa membacanya ya. Nah, ada tulisan ini bisa membacanya tidak? An-Nisa ini berarti nama suratnya. Oh, berarti suratnya surat An-Nisa. Dan ada garis miring 4. 4 ini apa? 4 ini nomor urut surat dalam mushaf. Artinya bila ada kata An-Nisa garis miring 4, oh berarti surat An-Nisa itu nomor urutnya adalah nomor urut surat yang keempat. 1 Al-Fatihah, nah yang dimulai Al-Fatihah. 2 Al-Baqarah. 3 4 apa? Nah itu urutannya, itu berarti yang keempat ini adalah An-Nisa. Urutan surat itu saya yang TK itu sudah hafal. Nah, saya sendiri malah tidak hafal. Dan titik 2 ini menunjukkan ayat. Ayat keberapa? Dijelaskan dengan angka setelah titik 2. Oh berarti ini An-Nisa surat yang keempat
ayatnya 59. Nah, ini salah satu ayat yang menjelaskan tadi bahwa segala sesuatu itu semua harus merujuk atau berpedoman kepada Al-Quran. Nah, nanti tugas kalian nanti saya beri tugas, nanti tugas bisa dilihat di menu penugasan atau asesmen assign, bisa di menu penugasan di Google Class. Tapi di sini saya bocorkan bahwa tugasnya nanti adalah kalian menulis ayat dan artinya. Jadi kalian siapkan saja dulu, nanti penugasan sudah muncul, kalian kirim tugasnya. Kemudian juga isinya, kandungan ayatnya apa dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nanti tugas, nanti bisa kalian buka di penugasan di Google Classroom itu kedudukan Al-Quran. Ini ada. Kita lanjutkan. Apa toh kandungan hukum yang ada dalam Al-Quran itu? Tadi kedudukan sudah kita jelaskan bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Lalu apa isinya? Ya, ada 3 hal pokok yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hukum berkaitan dengan akidah atau keimanan. Yang kedua, hukum berkaitan dengan syariah. Yang ketiga, berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Akidah atau keimanan ini yang menjelaskan tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah, malaikat, dan lain sebagainya. Dan akhlak yang berkaitan dengan perilaku. Kenapa akhlak ini ditentukan di dalam Al-Quran? Karena akhlak itu adalah sebenarnya pondasi dari keimanan seorang itu adalah akhlak. Sehingga pertama kali Rasulullah itu diutus oleh Allah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Liutammima makarimal akhlak. Orang yang berakhlak baik, dia akan mudah untuk menerima keimanan ini, dan juga akan mudah untuk menjalankan syariat. Akhlak merupakan salah satu hal yang pokok sebagai fondasi. Nah, berkaitan dengan syariah ini ada ibadah, juga ada muamalah. Ya, ada ibadah, ada muamalah. Ibadah ini yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, dengan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan yang muamalah ini ya hubungan manusia dengan manusia. Contohnya apa? Pernikahan, perdagangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu adalah diatur dalam muamalah.
Baik, teman-teman hebat. Sementara pada pertemuan ini kita cukupkan dulu. Kita bisa diskusi di classroom ya. Silahkan nanti bisa komen, bisa kita diskusikan dalam komentar pada materi ini. Silahkan kita bersama-sama berdiskusi terkait dengan Al-Quran ini. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan sembari berdoa semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa bertatap muka di kelas seperti biasanya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.